Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ya. Kita akan belajar yang namanya desain grafis ya. Nah, di sini teman-teman, untuk hari ini kita akan belajar yang namanya membuat desain kartu nama ya. Nah, di sini kartu nama itu kan biasanya ada depan, ada belakang ya teman-teman. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, kalau misalkan kita lihat KTP kan depannya itu yang cuma hanya ada logonya saja ya. Kemudian belakang itu baru ada isiannya. Nah, seperti itu ya. Jadi kartu nama juga sama, ada depan, ada juga belakangnya. Nah, di sini saya sudah punya contoh ya, contoh sampel desain dan yang akan kita recreate ya, atau kita akan buat lagi ya di software Krita ya. Jadi saya carikan untuk teman-teman di sini untuk belajar yang simple saja ya, agar nanti teman-teman memahami ya layer-layer yang ada pada Krita ya, jadi ataupun lapisan ya. Jadi desain ini sangat cocok untuk teman-teman yang ingin mengerti ya yang namanya lapisan-lapisan ataupun layer ya pada desain grafis ataupun pada software desain grafis, yaitu yang akan kita gunakan adalah Krita. Nah, sebelumnya pada desain kartu nama ini ya, nah ini ada yang namanya ukurannya ya. Nah, teman-teman harus tahu ukurannya ya. Nah, kita bisa cari ya untuk ukurannya itu di Google untuk ukuran kartu nama ya. Ukuran kartu nama itu menggunakan 9 cm ya dikali 5,5 cm, atau kita bisa gunakan di 90 mm ya dikali 55 mm. Nah, kita bisa terapkan ke software Kritanya ya teman-teman. Oke, nah di sini kita langsung saja coba ya buka software Kritanya ya. Oke, sambil di sini menunggu ya. Jadi teman-teman bisa juga nanti kalau dalam pembuatannya ya berkreasi dengan pewarnaannya ya. Jadi nggak harus sama persis dengan apa yang saya gunakan ya. Jadi contoh misalkan di sini kan warna yang saya gunakan nanti akan sama desainnya ya, tapi teman-teman bisa juga ya berkreasi nanti menggunakan yang namanya color palette ya. Ya, di sini teman-teman bisa gunakan sampel color palette-nya bebas ya. Nah, untuk desain yang berbeda ya, untuk warna yang berbeda. Oke, di sini kita langsung saja ya kita masukkan ya untuk settingnya ya. Kita setting kanvasnya itu ke settingan tadi ya, bisa pakai milimeter, yaitu settingannya adalah tadi ukurannya adalah 90 mm dikali 55 mm ya. Jadi di sini 90 mm dikali 55 mm ya, seperti itu. Nah, untuk resolusinya sendiri di sini adalah 300 pixel per inch ya. Nah, biasanya 300 pixel per inch ini digunakan untuk ketajamannya ya. Nah, di sini karena desain kita itu biasanya ya aslinya itu kalau kartu nama itu dicetak ya, karena dicetak itu menggunakan warna CMYK ya. Kalau misalkan teman-teman mau upload ya ke website, baru kita nanti ganti ke RGB ya, seperti itu. Nah, misalkan ini karena kartu nama ya, berarti kan dicetak dari file ya ke hard file ya, seperti itu. Maka ini teman-teman gunakan CMYK. Oke, kalau sudah, ini kita langsung create saja. Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa kecilkan terlebih dahulu ya untuk kanvasnya ya, agar terlihat seperti ini. Oke, kalau sudah di sini teman-teman kita bisa lihat di sini untuk desainnya ya. Nah, kayak desainnya itu seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman kita bikin ya untuk yang belakangnya dulu ini ya. Oke, nah di sini juga nanti ada icon-icon, kita bisa masukkan ya untuk icon-iconnya. Kita nggak perlu ngedesain ulang, sudah ada icon-icon, kita tinggal bisa masukkan ya dengan cara nanti di download. Oke, pertama kita akan desain ininya dulu ya. Nah, di sini ada 3 objek ya.
objek yang pertama yang terbesar, ini kedua, ini ketiga. Nah, kita akan coba bikin ini dulu. Oke, caranya teman-teman di Krita kita langsung ya untuk belakangnya ya di sini. Saya ngikutin desain ini ya, tapi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan color palette yang berbeda ya, boleh silahkan cari-cari color palette-nya, tidak mengikuti warna saya, itu tidak apa-apa ya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kita bisa langsung ke sini. Oke, jadi di sini langsung ya, ketika buka ini ada namanya pen layer ya. Nah, di sini saya menggunakan vektor dulu ya untuk membuat garis-garisnya terlebih dahulu. Oke, saya gunakan add vector layer. Nah, di sini sudah ada yang namanya vector layer ya. Nah, kemudian kita akan buka garis seperti ini. Oke, pertama di sini kita gunakan kita bisa gunakan yang namanya kotak ini ya, ataupun teman-teman bisa juga menggunakan polyline ya. Nah, kalau polyline ini teman-teman bisa langsung ikutin garisnya ya. Saya biasanya enaknya lebih enak pakai ini ya, tapi sebenarnya bisa juga menggunakan kotak. Nah, untuk lebih cepatnya saya gunakan polyline. Oke ya, di sini saya langsung gunakan seperti ini ya. Oke ya, seperti ini. Kemudian geser ke atas. Oke, sampai titiknya semuanya terhubung ya, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa langsung kasih warna boleh. Oke, kita cari warnanya di sini ya, ke atas, karena di sini warnanya agak kehitaman. Oke, boleh kita langsung menggunakan yang namanya fill. Oh, nggak bisa ya, seperti ini. Kalau nggak bisa, teman-teman di sini caranya adalah teman-teman seleksi terlebih dahulu ya. Oke, nah teman-teman seleksi dulu dengan menggunakan yang namanya contiguous ya. Oke, klik sini. Oke, kemudian di sini ini kalau sudah kita rubah ya, transform ya. Sorry ya, ini ya. Di sini klik kanannya di vector layer ya. Teman-teman di sini rubah ya. Rubah itu ke pen layer ya. Jadi dirubahnya ke pen layer. Oke, di sini ya gunanya yang convert to pen layer. Oke, kalau sudah teman-teman pilih pen layer. Nah, setelah seperti ini baru dia bisa akan diwarnai. Oke ya, jadi kita langsung warnai ya menggunakan ini. Nah, kita warnai, pilih warnanya dulu. Oke, yang agak kehitaman seperti ini. Ya, oke, masuk ya seperti ini. Oke, kalau sudah select, kemudian di select ya agar seleksinya hilang. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mau apain lagi ya? Kita bikin ininya lagi ya. Oke, kita bikin objeknya lagi. Oke ya, kalau misalkan teman-teman mau bikin objeknya lagi, ini bisa menggunakan Ctrl J ya, seperti ini. Ya, agar layarnya dia menduplikasi ya. Jadi ini bisa digeser ya, seperti itu. Oke, jadi yang digeser itu yang belakang ya. Jadi layar 2-nya kita geser. Oke, jadi seperti ini.
Oke, nah ini teman-teman layer 2 nya kita rubah ya ke warna yang agak kehijauan. Oke, teman-teman ke bucket, kemudian kasih warna seperti ini. Oke, kalau sudah ini kita bikin lagi ya. Kita vektor yang ini ya, yang pertama, yang paling di bawahnya yang atas ya. Ini kita duplikat lagi dengan cara Ctrl J ya. Kemudian kita geser lagi. Oke, geser dengan move tool. Oke, yang ini pindahin ke bawah dulu ya. Oke. Nah, baru nih di sini jadi dia akan ketiga. Oke, seperti ini. Ya, ini kita ganti warna yang agak putih. Oke, kita bikin lagi. Oke ya, jadi ini udah agak kelihatan ya. Nah, kemudian di sini teman-teman selanjutnya ya, teman-teman bikin di sini lagi segitiga. Nah, cara bikin segitiganya sama ya, menggunakan ini. Oke. Nah, kalau sudah di sini kita kasih warna lagi. Sorry ya, kita belum bikin layar baru. Intinya sebelum itu teman-teman harus bikin layar baru terlebih dahulu. Oke, bikin vektor layar lagi. Kita bikin. Oke, kemudian diseleksi. Oke, setelah itu kita convert to pen layer. Oke, kalau sudah ini kita kasih warna. Oke, untuk warnanya dia sama ya, sama ini. Nah, kalau misalkan untuk nyoba warna ya, ini teman-teman tinggal klik saja ke sini, nanti dia di sini warnanya sama. Menggunakan ini ya, sample color ya. Kemudian kalau sudah ini tinggal menggunakan si yang namanya fill contiguous lagi. Nah, dia akan sama seperti ini, kemudian masuk ya, seleksinya dihilangkan. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal yang ini ya. Nah, kita bikin layar baru. Vektor layar lagi. Nah, sebelumnya vektornya ini karena dia yang ini itu di atas ya, jadi maka yang kita bikin seleksinya ini ke bawah. Nah ya, kalau udah di bawah seperti ini ya, kita bisa buat ininya ya, objeknya menggunakan sama ya dengan ini polyline. Oke, caranya ini kita hilangkan dulu ya. Oke ya, hilangkannya cukup ini ya, tekan yang seperti titik seperti ini dihilangkan ya, tapi ini nggak ke delete ya, masih ada sebenarnya. Nah, kita buat agak naik ya, itu sekitar segini. Oke, kamu dihilangkan boleh. Oke, pertama kalau misalnya mau ganti warnanya dulu boleh, atau mau ngambil warna yang di atas ini karena sama, kita pakai ini. Oke ya, kalau sudah sama kita baru bikin balik lagi ke sini, freehand polyline.
Ini segini. Oke ya, kalau sudah seperti ini, sebenarnya kita bisa menggunakan ini ya untuk menggesernya. Oke, jadi teman-teman bebas saja ya untuk menggeser-geser, membuat objeknya ya. Kalau misalkan untuk si objeknya itu dirubah-rubah ya, selama dia masih di vektor layar, bisa menggunakan yang namanya ini, edit shape tool. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa langsung ya seperti ini. Kita kasih warna lagi. Oke, sorry ya, belum dirubah. Kita rubah dulu. Seleksi dulu ya. Seleksi menggunakan ini, contiguous selection tool. Oke, kemudian kita convert pen layar. Oke, kalau sudah, kita bisa langsung kasih warna. Oke, selectnya kita hilangkan, di select. Oke ya, jadi sudah seperti itu ya. Oke teman-teman. Oke, ini desainnya agak cepat-cepatan saja ya. Ya kalau misalkan di sini agak ada yang kurang ya, garis-garisnya, warnanya, itu teman-teman bisa juga ya dari sini ya. Sebelum kita membuat objek, warnanya harus perlu diganti satu-satu ya, jadi biar garis sampingnya ini nggak ngikutin seperti ini ya. Oke, karena kita waktunya nggak terlalu banyak ya, jadi harus membuat desainnya terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, di sini kita bisa masukkan ya logo-logo ini ya. Untuk logo-logonya kita misalkan pertama kita cari dulu ya. Nah, untuk logo design, icon ya. Untuk icon ini teman-teman bisa cari ya, namanya free flat icon, free flat icon ya. Nah, nanti teman-teman masuk ke flaticons.net ya, seperti ini. Nah, di sini ada ya yang namanya icon ya, yang berbentuk flat ya. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya. Nah, di sini contohnya ya, kita akan mengambil ya telepon ya. Telepon berarti kita geser saja ke sini, call ya misalkan. Oke, nah maka di sini akan ada ya. Oke, kalau sudah, kita pilih yang ini. Oke, sudah sampai seperti ini. Ini kita bisa langsung download ya. Oke, downloadnya itu yang ini ya, download or share your custom icon ya, di sini. Jadi bukan yang download ini ya. Di atasnya itu di iklan ya. Kalau ada X-nya di sini berarti ini iklan. Kayak ini langsung klik saja. Oke ya, ini langsung kita download. Ya, download iconnya di sini. Jadi ada pilihan ya, ada PNG, ada ICO, ada GIF, ada JPEG ya. Di sini saya menggunakan PNG. Oke ya, kalau sudah ke download, maka kita bisa masukkan. Oke, kita buka di sini. So ya. Oke, ini kita bisa tarik ke geritanya. Kita insert as new layer. Oke
Ya, jadi kalau misalnya kita sorry ya, pakai move tool dulu. Kalau kita tarik ke sini, ini warnanya akan nggak kelihatan ya. Jadi kita masukin di sini dulu. Kita kecilkan menggunakan ini ya. Oke, kita kecilkan, tekan shift. Oke. Nah, di sebelum itu kita buat dulu ya bulat ya. Kita bikin vektor dulu. Add vektor layer. Oke, vektor layarnya itu harus di bawahnya si ini ya iconnya. Kemudian bikin. Tekan shift ya kalau mau misalkan sejajar ya. Oke. Nah, setelah itu kita pilih warna. Sebelumnya kita seleksi dulu. Oke, kita rubah ini, kita convert ke pen layer. Oke ya, jadi pakai warna itu boleh. Atau ngikutin yang atasnya juga boleh ya. Kita misalkan pakai ini. Nah, yang hitam. Terus kita masukkan hitamnya. Oke, boleh seperti ini. Di select dulu. Kemudian kita tarik. Oke, pakai move tool. Oke, tarik ke sini ya. Oke, ini ikonnya agak cukup kecil. Oke, ada berapa? 1, 2, 3, 4. Oke, kita bikin 4 dulu ya. Oke, kita transform layer. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita bikin sejajar ya. Oke, kita bikin sejajar. Oke, ini bisa kita duplikat ya. Cara duplikatnya oke, di sini aja cukup. Nah, cara duplikatnya sama ya, tinggal layarnya sampai 5 kali ya, menggunakan Ctrl J ya. Jangan lupa di yang bulat ini, di layar yang bulat, Ctrl J 1, 2, 3 ya. Jadinya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4 ya, berarti 4 sudah. Nah, kita geser. Oke, teman-teman jangan lupa kalau mau geser tekan shift. Sorry. Oke, di sini ya. Tekan shift. Klik dulu ya, baru tekan shift. Oke. Sini klik dulu. Oke, ganti layar. Tarik shift. Oke, ganti layar, klik, tarik, shift, tarik dulu, shift. Oke, 1, 2, 3, 4 ya, seperti itu. Nah, nanti tinggal kita masukin coba logo yang ini. Kita pindah layarnya dulu ya, layar yang logo itu di sini. Ya, kita klik. Oke ya, ini kita geser ke sini, kita perkecil dengan tekan shift. Oke, terus kecilin ya. Nah, ininya kita perbesar seperti ini. Oke, ini digeser. Kalau masih kurang tinggal disesuaikan saja ya. Oke, ini cukup ya.
Oke, kalau sudah, ini teman-teman tinggal download yang lainnya ya. Setelah ini apalagi? Oke, ini untuk yang website, berarti kita downloadnya coba Earth ya. Ada nggak? Oke, ini ya, globe. Oke, ini kita coba ambil, kita download. Oke, download iconnya, kita tarik ke sini lagi. Jangan lupa new layer, kemudian klik ini transform, tekan shift, kecilin. Oke, kemudian move ya, yang ini geser, kurang kecil, kita kecilin lagi. Oke, kalau sudah kita move, klik tarik sini. Oke, selanjutnya setelah itu kita download lagi ya. Oke, untuk email di sini kita mail. Oke, boleh yang ini. Oke, selanjutnya teman-teman klik download, buka, dan kita tarik lagi. Oke, setelah ini kita langsung kecilkan, tarik, kecilkan lagi. Oke, geser. Oke, kalau kurang kecil teman-teman sesuaikan saja ya. Oke ya, setelah itu kemudian ini teman-teman tinggal yang satu lagi ya. Oke, lokasi ya. Jadi di sini kita cari untuk yang location. Oke, ini kita bisa langsung download. Oke, kalau sudah, tarik, masukin sini dulu. Oke, kita kecilkan. Oke, sudah itu kita tarik. Oke, ini udah semua ya. Kalau udah semua nih teman-teman, bisa kita langsung tulis ya untuk di sini ya teksnya ya. Kan di sini untuk nama ya, nomor telepon. Oke, kita bisa langsung menggunakan ini. Oke, nah untuk nama ya teman-teman, di sini untuk nama teman-teman berarti di sini harus besar ya namanya. Ya, di sini berarti misalkan ya. Oke, jadi ini menggunakan nama teman-teman ya.
atau nama kalian saja ya, di sini nama kalian. Oke, setelah itu ini diatur ya, mau berapa. Misalkan di sini saya mau menggunakan 36. Saya save, saya close. Oke, kalau misalkan sekiranya terlalu besar untuk namanya, ini bisa diklik ya di sini menggunakan transform. Di sini kalau misalkan warnanya ya, warnanya nggak sesuai ya, ini teman-teman bisa rubah ya. Balik lagi ke teks, tinggal di double klik saja, ini kita ganti ya, jadi misalkan putih. Oke, nah ini ya. Oke, sudah itu tinggal menggunakan ini. Oke, ini kita transform dulu, kita kecilkan. Oke, kalau sudah tinggal kalian bisa duplikasi namanya ya untuk di sini. Tinggal teman-teman. Nah, bagaimana kalau misalkan namanya panjang ya? Oke, kalau misalkan namanya panjang, itu teman-teman bisa juga menggunakan tinggal di enter saja seperti ini ya. Ini bisa menggunakan, disesuaikan saja. Kalau misalkan ininya di kiri ya, ini berarti menggunakan rata kiri ya, seperti ini. Tapi kalau misalkan desainnya di tengah, berarti ini bisa ke rata tengah seperti itu. Nah, ini karena di rata kiri ya, kita gunakannya rata kiri. Oke, kalau sudah kita bikin seperti ini. Oke ya. Jadi kalau misalkan kepanjangan juga ataupun terlihat kurang enak dilihat, kalau nama kalian 3 digit ya ataupun 3 kata ya. Oke, ataupun 3 kalimat ya. Ini teman-teman bisa menggunakan misalkan ya pakai ini saja juga cukup ya. Nama yang paling terakhir itu huruf depannya kemudian titik. Oke. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita bisa duplikat ya. Duplikat dengan Ctrl J lagi. Kemudian tarik. Ya, kemudian ini sorry ya. Ini yang bawahnya kita tarik. Nah, ini untuk jabatannya ya, jabatannya klik teks lagi. Nah, ini ukuran hurufnya harus di bawahnya ya, jangan sama seperti yang namanya ya, jadi harus lebih kecil. Oke, nah ini bisa kita ganti juga ya namanya, mungkin agak kehitaman sedikit. Oke ya, setelah itu teman-teman kita bisa ganti ya di sini untuk oke, tarik dulu seperti ini. Oke, kita masukkan ya, misalkan untuk nomor teleponnya ya, kita sesuaikan saja warnanya biar sama seperti ini. Save ya, kemudian close. Oke, nah ini kalau terlalu besar gimana, kita bisa gunakan ini transform. Kena semua ya, sorry.
Oke, ini baru di transform. Oke. Oke, sorry, ini satu layer ya. Oke, kalau satu layer kita Ctrl Z saja sampai hilang. Kita bikin layer lagi, layer baru. Oke, kalau sudah, kita bikin teks lagi. Oke, kalau sudah tinggal kita coba kecilkan lagi ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa duplikat ininya ya. Nah, cara menduplikatnya ya, ini teman-teman tinggal klik lagi, kemudian Ctrl J lagi, kemudian geser. Oke, di sini kita ganti ya dengan website. Oke, seperti itu ya. Oke, kalau udah kita save, kita close. Oke, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita bisa duplikat lagi ya. Terus saja duplikat ya layarnya. Kita geser lagi. Oke, kita ganti namanya. Di sini email ya. Oke, kalau sudah ini teman-teman tinggal alamatnya ya di sini. Oke, kita duplikat lagi. Tinggal Ctrl Z lagi, klik yang bawah, tarik. Oke. Nah, kalau sudah kita ke teks. Oke, selanjutnya ini teman-teman kita bisa lihat ya di sini. Kita ganti namanya, nama tempatnya ya. Nah, petik di sini lokasi ya. Oke ya, selanjutnya di sini kita bisa kasih misalkan logo ya. Di sini kita bisa bikin teks lagi di sini. Sepertinya tadi masih di layar ini ya, saya lupa untuk ganti layar. Ini saya delete dulu ya, kemudian bikin layar baru. Saya masukkan lagi ya teksnya.
Oke ya, jadi ini untuk kartu namanya ya, bagian belakangnya ini udah jadi ya. Oke, ini teman-teman, jadi teman-teman kalau misalkan mau save ya, jadi nanti teman-teman ketika bikin ya, ini wajib menggunakan nama masing-masing ya. Terus di sini jabatannya apa, terus kemudian ini nomor teleponnya berapa ya, kemudian websitenya apa ya. Kalau misalkan belum punya website ya, ataupun website perusahaan kalian yang sedang kerja juga nggak apa-apa ya. Jadi bebas saja di sini, boleh dummy ya. Tapi di sini usahakan ini sudah diganti semua ya. Untuk nomor teleponnya, nama websitenya, emailnya, kemudian lokasinya. Terus kemudian di sini dikasih logo ya. Dan di sini dikasih nama kalian dan jabatan. Oke. Nah, untuk save-nya teman-teman tinggal file ya. Kemudian di sini pilih save as. Nah, save as-nya teman-teman bisa pilih ke PNG boleh ya, kalau misalkan mau ke PNG atau JPEG ya. Kalau misalkan mau di sini ya, kita kasih ke JPEG dulu ya. Misalkan ini bagian belakang, kita save. Oke ya, kemudian kita langsung save saja. Oke, tunggu sampai dia selesai. Kualitasnya ini di 100% kan juga boleh ya. Oke, kalau sudah teman-teman klik OK. Nah, nanti bisa dilihat ya di sini hasil jadinya itu seperti ini. Oke ya, jadi ini langsung ke ukuran aslinya ya. Tapi kalau dicetak langsung ke JPEG itu nanti dia warnanya akan pecah ya, karena kita menggunakan tadi CMYK ya, hanya untuk warna cetak. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin cetak asli ya, itu harus langsung ke mesin printernya ya, karena ini hanya untuk misalkan buat latihan ya, untuk dikumpulkan ya, maka teman-teman bisa langsung diekspor ke ataupun di save as ke JPEG. Oke, untuk bagian depannya ya, di next video selanjutnya. Terima kasih.